Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Fernandes, NIM 2030302032, perwakilan dari kelompok 11 akan membacakan materi dari kelompok 11, yaitu penafsiran ayat tentang dakwah kepada tauhid. Pentingnya tauhid. Tauhid adalah pegangan pokok dan suatu hal yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Dia merupakan landasan bagi setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Menurut tuntunan Islam, hanya dengan tauhid yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Kebutuhan manusia untuk bertauhid sungguh jauh berada di atas kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, atau tempat tinggal. Kalau seseorang tidak makan atau minum, akibat terburuk yang dialami hanyalah sekedar kematian. Namun, kalau seseorang tidak bertauhid kapan dan di mana saja, dan pada saat itu ia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka siksaan yang kekal di neraka sudah siap menantinya. B. Penafsiran ayat tentang dakwah kepada tauhid. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Penjelasan mufradat dari ayat di atas adalah, seorang rasul yang dimaksud di dalam ayat ini bersifat umum, meliputi setiap yang diutus Allah, baik dari kalangan para nabi maupun kalangan rasul. Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan antara makna nabi dan rasul, sebab rasul memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari nabi, atau dengan ungkapan lain bahwa setiap rasul pasti seorang nabi, namun tidak setiap nabi memiliki gelar sebagai rasul. Wahyu yang bermakna ilham yang diperuntukkan bagi watak dan tabiat hewan tertentu, seperti wahyu yang diberikan kepada lebah dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 68 yang artinya, dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Seluruh risalah para nabi di atas tauhid, walaupun syariat mereka berbeda, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa inti risalah yang dibawa oleh setiap nabi adalah sama, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terjadi perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Sebagian ayat Al-Quran menyebutkan lebih rinci tentang dakwah mereka. C. Makna Tagut. Pemerintah itu Tagut. Dakwah semua rasul yang Allah utus adalah menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dan mengkufuri Tagut. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian tagut. Kufur kepada tagut adalah syarat sahnya ibadah seseorang, sebagaimana wudhu merupakan syarat sah solat. Pengertian tagut secara bahasa, kata ini diambil dari kata tagut, artinya melampaui batas. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 11 yang artinya, sesungguhnya ketika air melampaui batas, kami bawa kalian di perahu. Adapun menurut istilah syariat, definisi yang terbaik adalah yang disebutkan Ibnu Qayyim, tagut adalah setiap sesuatu yang melampaui batasan, baik yang disembah selain Allah atau diikuti atau ditaati jika ia ridho diperlakukan demikian. Ibnu Qayyim berkata, jika engkau perhatikan tagut-tagut di alam ini, tidak akan keluar dari 3 jenis golongan tersebut. Definisi lain, tagut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia rela. Wajibnya mengingkari tagut. Bentuk pengingkaran terhadap tagut, para ulama menerangkan bahwa mengkufuri tagut terwujud dengan 6 perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Yang pertama, meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, meninggalkannya dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan. 3. Membencinya dengan hati dan mencercanya dengan lisan. Cercaan dengan lisan yaitu dengan cara menunjukkan dan menerangkan bahwa sesembahan selain Allah adalah batil dan tidak bisa memberikan manfaat. 4. Mengkafirkan pengikut dan penyembah tagut. 5. Memusuhi mereka dengan zahir dan batin, dengan hati dan anggota badan. 6. Menghilangkan sesembahan-sesembahan selain Allah dengan tangan jika ada kemampuan. Keenam perkara ini telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tokoh-tokoh tagut.
Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, tokoh tagut ada 5. Iblis laknatullah alaihi, orang-orang yang disembah dan dia ridho diperlakukan demikian, orang yang menyeru orang lain agar menyembah dirinya, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, dan orang yang berhukum selain dengan hukum Allah. 1. Iblis, yaitu setan yang terkutuk dan dilaknat. Allah berfirman tentangnya dalam surat Sad ayat 78 yang artinya, sesungguhnya laknatku atas kalian sampai hari kiamat. Awalnya iblis bersama malaikat tetapi enggan bersujud kepada Adam. Ketika diperintah untuk sujud kepada Adam itulah tampak kesombongan iblis. 2. Seorang yang disembah dan dalam keadaan ridho, adapun orang yang tidak ridho disembah bukanlah togut. 3. Orang yang menyiru orang lain untuk menyembah dirinya, dia termasuk togut. Baik ada orang lain yang mengikuti dakwahnya ataupun tidak, dia sudah menjadi togut dengan semata menyiru orang untuk menyembah dirinya. Termasuk dalam golongan ini adalah Fir'aun dan syekh-syekh tarekat sufi yang menyiru pengikutnya untuk menyembah mereka. 4. Orang yang mengaku mengetahui sesuatu tentang ilmu gaib, karena ilmu gaib yang mutlak adalah kekhususan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. 5. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan termasuk tauhid uluhiyah dan meyakini bahwa Allah adalah hakim yang sebenar-benarnya adalah termasuk tauhid rububiyah. Oleh karena itu, Allah menyebut orang yang diikuti oleh pengikut mereka dalam hal yang menyelisihi apa yang Allah turunkan sebagai Rabb bagi pengikut mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan tukang ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah. D. Inti dakwah Rasul. Sebenarnya dakwah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu intinya adalah sama seperti apa yang diserukan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Namun bukan berarti bahwa semua agama sekarang itu sama benarnya dan sama baiknya. Sehingga kita boleh bebas memilih agama yang kita suka sebagai yang apa yang dipahami oleh komunitas Islam liberal atau yang lainnya. Bahwa kesamaan di sini adalah kesamaan pokok ajaran akidah, bukan kesamaan praktek dan tata cara di dalam beribadah yang disebut dengan syariat, karena Islam telah datang untuk menyempurnakan dan menghapus syariat para rasul terdahulu. Jadi, apa yang dibenarkan di dalam Islam maka ditetapkan oleh Rasulullah seperti sholat dan puasa, dan apa yang bertentangan dihapus oleh Allah dan Rasulnya seperti taubat yang dilakukan dengan bunuh diri pada kaum Musa. Kesamaannya itu adalah terletak pada pokok ajaran akidah, yaitu ajakan dan seruan untuk hanya beribadah kepada Allah dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Adapun inti ibadah kepada Allah Ta'ala itu adalah 1. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak ada tugas bagi kita selain beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. 2. Memurnikan seluruh bentuk peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. 3. Menjauhi dan membenci para tagut dan para pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. 4. Menentang para pelakunya dan antara orang mukmin dengan mereka ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari ikatan kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami tentang kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.